nama saya Tika Sujaningsih dengan NIM 2410201019, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Ahmad Jamin SAG SIP MA dan Bapak Muhammad Agil Munawar SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ontologi dalam pendidikan Islam yang berfokus pada hakikat manusia, fitrah, dan relasinya dalam pendidikan. Pendidikan seringkali dipahami hanya sebagai proses transfer ilmu, seperti mengajar, belajar, ujian, lalu menilai. Namun dalam Islam, pendidikan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Pendidikan bukan sekedar mencerdaskan akal, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu, kita perlu bertanya secara mendasar, siapakah manusia menurut Islam? Potensi apa yang dibawanya sejak lahir? Dan bagaimana pendidikan seharusnya diarahkan? Nah, disinilah ontologi dalam pendidikan Islam menjadi landasan utama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi dalam pendidikan Islam. Ontologi adalah kajian tentang hakikat keberadaan. Dalam konteks pendidikan Islam, ontologi membahas hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Artinya, sebelum berbicara tentang metode kurikulum atau evaluasi, Islam terlebih dahulu menjawab satu pertanyaan penting. Siapa manusia itu? Pendidikan Islam tidak berdiri di ruang hampa. Ia berangkat dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tujuan hidup, tanggung jawab, dan juga potensi ilahiyah. Karena itu, pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan dimensi rohani, tidak boleh memisahkan ilmu dan iman, dan tidak boleh menjadikan manusia sekedar mesin pencari prestasi. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mengarahkan manusia pada kesadaran penghambaan, bukan sekedar pencapaian duniawi. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Allah menciptakan manusia dengan struktur yang sempurna. Dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Dalam Islam, manusia memiliki hakikat yang sangat mulia. Pertama, manusia sebagai makhluk Allah. Manusia diciptakan dengan struktur yang sempurna, memiliki jasad, akal, dan hati. Jadi ketiganya itu harus berkembang secara seimbang. Jika akal diasah tanpa hati, lahirlah kecerdasan tanpa moral. Jika hati dibina tanpa ilmu, lahirlah kesalehan tanpa arah. Maka, pendidikan Islam hadir untuk menjaga keseimbangan ini. Kedua, manusia sebagai hamba Allah. Hakikat utama manusia adalah beribadah. Namun, ibadah tidak hanya sebatas pada sholat dan puasa, melainkan seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Belajar adalah ibadah, mengajar adalah ibadah, bahkan mencari ilmu pun merupakan jalan menuju kebaikan dengan Allah. Ketiga, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola kehidupan, menjaga alam, meningkatkan keadilan, dan membawa kemaslahatan. Maka, pendidikan Islam tidak hanya mencetak manusia yang saleh secara pribadi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep fitrah manusia. Jadi, setiap manusia itu lahir membawa fitrah. Fitrah adalah potensi dasar yang suci yang mengarah pada pengenalan terhadap kebenaran dan juga ketauhidan. Manusia tidak lahir
dalam keadaan kosong. Ia membawa kecenderungan untuk beriman, mencintai kebaikan, dan juga menolak keburukan. Namun, fitrah ini bersifat potensial. Ia bisa tumbuh atau justru tertutupi lingkungan, pola asuh, dan pendidikan menjadi faktor penentu arah perkembangan fitrah tersebut. Karena itu, pendidikan Islam bukan hanya menciptakan kebaikan dari nol, tetapi menumbuhkan potensi yang sudah ada dalam diri manusia tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang relasi fitrah dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam hadir sebagai penjaga dan pengembangan fitrah. Tujuan pendidikan Islam bukan sekedar menjadikan peserta didik pintar, tetapi menjadi manusia yang sadar akan jati dirinya. Pendidikan mengarahkan akal agar berpikir benar, membimbing hati yang tetap bersih, dan juga melatih perilaku agar sesuai nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam itu akan keempat, saya akan menjelaskan tentang relasi fitrah dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam hadir sebagai penjaga dan pengembangan fitrah. Tujuan pendidikan Islam bukan sekedar menjadikan peserta didik ini pintar, tetapi menjadi manusia yang sadar akan jati dirinya. Pendidikan mengarahkan akal agar berpikir benar, membimbing hati agar tetap bersih, dan juga melatih perilaku agar sesuai dengan nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam menolak pemaksaan. Ia lebih menekankan pembiasaan, keteladanan, dan juga bimbingan yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang implikasi dalam praktik pendidikan. Jika pendidikan berlandaskan ontologi Islam, maka peserta didik dipandang sebagai amanah, bukan objek. Guru berperan sebagai pendidik ruhani dan juga intelektual. Jadi bukan hanya sekedar pengajar. Keberhasilan pendidikan diukur dari akhlak, kesadaran iman, dan juga tanggung jawab hidup. Nah, inilah ciri khas pendidikan Islam, membentuk manusia berilmu, beriman, dan juga berakhlak. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai penutup, yaitu pendidikan Islam sejatinya adalah perjalanan panjang untuk mengantarkan manusia kembali kepada fitrahnya. Jadi bukan hanya mencetak lulusan, tetapi membentuk insan yang mengenal Tuhannya, memahami dirinya, dan juga bertanggung jawab atas kehidupannya. Karena pendidikan yang sejati bukan sekedar mengisi kepala, tetapi menumbuhkan jiwa. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.